330 ohm. Nah, ini adalah resistor kopler atau bypass yang kita gunakan untuk mengurangi beban di outputnya. Nanti kita bypass dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel video saya, Burhanuddin KDL. Semoga kita sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam berbagai urusan kita, diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberi kesehatan, keselamatan. Pada video kali ini saya akan melakukan upgrade kabel atau sistem kelistrikan dari motor Kingi Babymatic 50cc ini. Kita tata ulang pengkabelannya karena kemarin belum kita rapikan, yang penting nyala dulu. Nah, pada kali ini akan kita rapikan pengkabelannya, kemudian setelah rapi kabelnya nanti akan kita buatkan dek penutup samping kanan dan kiri, serta kita buatkan jok. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan subscribe dulu channel Burhanuddin KDL, like video dan beri komentar sesuai topik yang kita bahas saat ini. Motor Kingi ini sebenarnya motor lansiran tahun 2002, kita restorasi karena kita kesulitan mencari totok bodinya. Sementara kita buat rondol, nanti akan kita buatkan sendiri dari bahan fiber. Namun selama fiber belum siap, kita gunakan dulu, kita pakai dulu untuk kendaraan ini karena sudah bisa jalan dengan normal. Langsung saja kita mulai dari sistem kelistrikan awal dari dinamo motor Kingi ini. Dinamo motor Kingi ini dulu pernah mengalami kerusakan pada spool coilnya, yaitu spool pengisian, bahwa pada motor kebanyakan pada umumnya, yaitu untuk sistem kelistrikan terdiri dari 3 kanal kelistrikan. Yang pertama yaitu spool pengapian, kelistrikan untuk pengapian, kemudian spool kedua yaitu yang berfungsi sebagai pengisian aki atau baterai, dan yang satunya adalah spool pengisian atau spool penerangan atau lampu dari kendaraan. Dari spool magnet ini terdapat 4 kabel, yaitu ada kabel warna hitam itu adalah ground atau negatif, ini grounding ke massa. Kemudian untuk warna yang sekarang sudah jadi putih ini sebetulnya adalah warna kuning ini adalah spool dari pengisian penerangan. Kemudian yang coklat ini sebenarnya adalah merah, ini merupakan spool dari pengisian atau coil pengisian, dan yang hijau ini adalah spool pengapian yang nanti akan masuk ke CDI dan kemudian diteruskan ke coil yang ada di samping sebelah kiri. Untuk spool pengisian ini tidak ada strum sama sekali karena spool kita potong, kita sisakan spool yang untuk lampu penerangan. Namun untuk output dari lampu penerangan ini di motor Kingi ini, kalau kita langsungkan ke lampu tanpa melalui kiprok, itu biasanya akan merusak lampu karena tegangannya itu sangat cukup tinggi, 24-30 volt, sehingga harus kita siapkan kiprok atau rectifier atau penyelaras tegangan. Namun karena spool dari coil ini sudah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, coil pengisian sudah mati, sudah terputus, sudah kita lepas dan tinggal sisa pengapian, sehingga kita tidak bisa menggunakan CDI bawaannya.
kita harus merekayasa CDI. Kita buatkan CDI dengan menggunakan rangkaian elektronik model penyearah dioda tunggal. Ini seperti ini barangnya. Kita membutuhkan dioda RU tipe RU fast recovery, atau kalau ada dioda yang dari copotan monitor komputer itu akan lebih bagus lagi. Serinya 4502. Kemudian ada resistor, ukurannya adalah warna oranye coklat, itu adalah bernilai 330 ohm. Nah, ini adalah resistor kopler atau bypass yang kita gunakan untuk mengurangi beban di outputnya. Nanti kita bypass dari arus yang kita searahkan, kita chamber ke ground, kemudian baru dari positifnya kita arahkan ke kapasitor ini, kapasitor dengan kapasitas 1000 mikrofarad 35 volt. Kemudian di sini ada satu resistor lagi, nilainya adalah coklat hitam-hitam, ini bernilai berarti 10 ohm. 10 ohm ini untuk menggerakkan atau menahan tegangan agar tidak berlebihan yang masuk ke IC LM7812. Nah, ini adalah IC regulator supaya nanti outputnya keluaran tegangannya adalah 12,5 volt murni. Dalam RPM tinggi atau rendah nanti keluarnya akan tetap stabil di angka tegangan tersebut. Namun dari dioda ini nanti hanya akan mengeluarkan arus listrik sebesar sekitar 1000 mA atau 1 ampere, sehingga kita memerlukan kapasitor regulator dengan kapasitor agar keluarnya lebih besar. Kita gunakan yaitu TIP 3055, atau kalau di produk dari Toshiba yaitu jengkolan AN seri AN 3055. Nah, jadi kita gunakan kapasitor yang PNP. Nanti untuk outputnya akan keluar 12,5 volt murni yang akan kita selaraskan kembali dengan kapasitor dengan ukuran lebih kecil, kapasitas 25 volt 470 mikrofarad. Dan ini dari sini keluarannya adalah sudah tegangan 12 volt murni. Jadi tegangan segitu adalah tegangan yang sangat ideal untuk menyalakan berbagai perangkat elektronik, baik lampu LED maupun lampu apapun ataupun perangkat elektronik. Andai kita memasang charger juga sudah sangat aman karena untuk tegangannya sudah murni 12 volt. Dan dari keluaran tegangan dari kapasitor TIP 3055 ini sekitar kurang lebih 7 ampere, sehingga sudah cukup besar untuk menyalakan lampu utama. Sekitar kita gunakan lampu LED 15 watt untuk lampu depan, dan kita gunakan untuk lampu belakangnya 5 watt. Untuk pengkabelan di sini emang belum tertata rapi karena kemarin yang penting bisa nyala dulu, dan ini pun kemarin belum kita amankan untuk soketnya ini sehingga mudah kemasukan air. Ya, pada hari ini kita isi dengan ini sealer supaya air tidak masuk, sehingga untuk soket nanti akan aman dari air. Nanti dari sini, nanti dari dinamo ini, soket dinamo akan kita masukkan ke sini. Untuk tegangan kuning ini adalah nanti arahnya ke kiprok buatan rakitan ini, kiprok rakitan. Sementara untuk yang warna putih ini, yang untuk warna putih ini adalah pengapian nanti kita arahkan ke CDI. Kemudian untuk yang warna merah itu netral, kita jammer aja ke sini karena untuk outputnya tidak ada 0 volt, karena untuk koilnya sudah kita copot, lilitannya kita lepas, hanya
hanya pada yang kuning ini yang mengeluarkan tegangan sekitar 24 volt. Makanya supaya lebih aman kita buatkan kiprok rakitan sendiri ini, dan supaya kita tidak perlu menggunakan aki, namun bisa stabil untuk menyalakan lampu LED baik depan maupun belakang, dan juga kita gunakan untuk keperluan tegangan lain. Dari sini, dari kiprok tegangan positif kita arahkan ke depan melalui kabel yang warna oranye ini, kita arahkan ke sini ke depan, ke harapannya nanti ke kunci kontak, namun karena belum ada kontaknya, jadi ini nanti karena belum ada kontaknya ya kita sambung langsung dulu aja. Kabel ini nanti akan kita bungkus dengan isolasi supaya lebih rapi, rajin, tidak kelihatan belang-belang ini. Kita siapkan plastik untuk pelapis dari isolasi supaya tidak lengket kabelnya nanti. Kemudian kita isolasi dan kita tata kembali supaya lebih bagus. Di sini sudah kita siapkan juga untuk saklar. Untuk kabel yang besar ini adalah grounding dari pengapian, nanti kita sambungkan ke kontak untuk mematikan mesin pada saat kita telah sampai pada tujuan atau sudah mau menghentikan atau mematikan mesin. Langsung kita lanjutkan dulu untuk pengisolasian dari kabel ini. Kita lapisi dengan plastik seperti ini supaya nanti isolasinya atau lemnya itu tidak lengket pada kabel, sehingga besok pada saat pembongkaran kabel tetap bersih, tidak lengket. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Burhanuddin KDL, like video dan komentar bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.